Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sanopati Panotogomo. NIM saya 2023171731136 dari kelas Informatika G. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang e-commerce, case study e-commerce, yaitu the impact of misuse of AI in e-commerce. Dampak penyalahgunaan AI di dalam e-commerce. Terus saya akan lanjut ke diagram alurnya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada topik, yang ketiga ada pendapat ahli, yang keempat ada isi, yang kelima ada kesimpulan. Kita langsung masuk ke pengertian AI atau Artificial Intelligence. Singkatnya ini, AI ini kayak robot atau enggak sistem komputer yang sangat-sangat pintar, yang menyerupai kecerdasan manusia, bahkan lebih. Enggak sih, enggak sampai melebihi manusia, tapi AI ini dapat digunakan, kegunaannya sangat-sangat banyak, sangat-sangat membantu manusia. Terus apalagi sekarang, dipakai terus kan AI, GPT. Terus langsung masuk ke e-commerce pengertiannya, yaitu model bisnis yang dilakukan secara online melalui internet, di mana aktivitas penjualan, pemasaran, pembelian dilakukan secara online menggunakan internet. Terus e-commerce ini memungkinkan hampir semua jenis barang atau jasa diperdagangkan, kayak gadget, tiket transportasi, desain, dan lain-lain. Nah, contoh dari e-commerce nih kayak Lazada, Tokopedia, terus Blibli. Nah, seperti itu. Kalau TikTok tuh kan sesuai dengan pendapat Miss Yuan, jadinya ya kayak sosial e-commerce, jadi gabung gitu kan. Tapi kan TikTok dia pakai kerjasama dengan Tokopedia. Terus kita langsung masuk pendapat ahli mengenai AI. Dari pendapatnya Muawani pada tahun 2023 mengatakan bahwa AI ini proses memodelkan cara berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat berperilaku seperti manusia sehingga memudahkan berbagai aktivitas kehidupan. Terus kita masuk ke pendapat ahli mengenai e-commerce. Saya ada dua pendapat, yang pertama dari Harmayani, yang kedua ada dari Sengke. Dari Harmayani mengatakan bahwa e-commerce ini distribusi, penjualan, pemasaran, dan pembelian produk menggunakan teknologi seperti jaringan komputer, televisi, triple W, dan jaringan internet lainnya. Terus pendapat dari Sengke mengatakan bahwa e-commerce ini sebagai bagian dari ruang yang dikenal sebagai e-business. Terus e-commerce ini dianggap sebagai aplikasi dari e-business yang melibatkan penjualan dan pembelian produk serta layanan yang meliputi pertukaran data selama proses transaksi. Intinya ya kayak pasar online. Jual beli barang yang di online, di internet gitu. Terus saya langsung masuk ke materinya. AI di dalam e-commerce ini ada apa aja atau enggak dampak positif dari penggunaan AI. Saya langsung masuk ke customer experience enhancement. Terus ada yang kedua ada personal recommendation, yang ketiga ada identifying and eliminating fake reviews, yang keempat ada supply chain management enhancement, yang kelima ada dynamic pricing. Yang pertama, peningkatan pengalaman pelanggan, experience enhancement. AI ini kan ada chatbotnya, terus ada asisten virtualnya. Nah, manusia atau enggak konsumen, setiap dia ingin membeli barang, mereka bisa langsung chatbotnya dan menanyakan tanpa peduli waktunya. Kalau misalnya pakai customer service yang zaman dulu kan biasanya kan ada jam operasionalnya. Nah, kalau AI ini ya 24/7. Jadi kapanpun waktunya tidak masalah. Terus yang kedua ada personal recommendation. Setiap kita beli barang, setiap kita search barang itu kan pasti ke-detect dan masuk ke dalam data dari AI-nya ini. Nah, setiap kita pengen beli barang, jadinya ya produk-produk itu terus yang akan muncul. Misalnya kita ingin beli tas. Nah, tas ini kita search terus kita berhasil beli gitu, kita jadi beli. Nah, setiap kita buka aplikasi Shopee misalnya, pasti ada rekomendasi tas gitu. Jadi selalu riwayat yang kita pengen beli, yang kita udah beli gitu jadinya masuk juga. Terus yang ketiga ada identifying and eliminating fake reviews. Ini mendeteksi dan mencegah dari penipuan. Di e-commerce itu kan banyak sekali penipuan. Nah, AI ini membantu dalam menganalisis data transaksi, terus pola perilaku pelanggannya gimana, faktor relevan lainnya gimana, untuk mendeteksi aktivitas penipuan kayak penipuan pembayaran, pengambilan alih akun, terus pencurian identitas juga.
Yang keempat ada SCM enhancement, maksudnya adalah rantai pasok manajemennya ini menjadi meningkat karena ya penggunaan AI ini sangat-sangat meminimalkan tenaga gitu, terus membuat efisien juga, eee, merampingkan operasi logistik, terus meminimalkan kekurangan stok. Biasanya kan, produk tuh kan kosong gitu. Nah, dengan adanya AI ini ya dibantulah memprediksi perubahan permintaan, terus mengurangi kelebihan stok juga, meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Terus yang kelima ada dynamic pricing, maksudnya apa? Harganya dinamis, misal ada diskon atau ada live, biasa kan kalau live itu kan diskonnya mereng banget ya, diskon 20%, diskon gratis ongkir, banyak banget. Nah jadinya, dari perusahaannya itu otomatis gitu, harganya terkurang dari produknya, yang jual produknya itu terkurang gitu. Terus kita langsung masuk ke dampak negatifnya atau dari penggunaan AI di e-commerce. Setelah saya menjelaskan tentang negatifnya, ada juga cara menanggulangi atau cara mengatasinya bagaimana. Yang pertama kita masuk ke filter bubbles. AI ini kan kayak ngebatasin informasi yang diterima pelanggan, terus ngurangin cangkupan pencarian produk juga. Jadi misalnya kita cari tas ya jadinya tas doang yang muncul gitu, nggak ada yang misalnya baju, pengen beli baju, nggak kepikiran gitu kan, ya yang dimunculin tuh ya cuma tas doang gitu. Cara nanggulanginnya ngasih opsi pelanggan, terus ngatur preferensi pencarian kan ada di bagian sortir biasanya. Terus ada rekomendasi mereka sendiri, terus sehingga produk ini di luar lewat pencarian sebelumnya itu udah nggak ada gitu. Terus yang kedua ada privacy concerns. Kekhawatiran privasi timbul karena pengumpulan data pengguna tanpa persetujuan. Biasa kan kalau misalnya kita masuk ke website atau masuk ke sebelum kita buat akun biasanya kan ada pe persetujuan kita mau data kita diambil gitu, mau dipakai. Biasa kalau misalnya situs e-commerce tuh dia kurang sih verifikasinya, masih nggak jelas gitu. Ini bahaya banget karena kartu kredit kita bisa diambil, data pribadi kita bisa disalahgunain. Jadi ya cara mencegahnya ya sebelum kita lakukan persetujuan tuh dilakukan mengamati informasinya secara lengkap agar tidak tertipu. Terus yang ketiga ada overpricing, harganya nggak adil. Algoritma harga dinamis kan menetapkan harga berbeda berdasarkan riwayat penelusuran pelanggan. Misal kayak aplikasi Amazon sama, Maxim atau enggak Grab. Ini agak jomplang sedikit sih anunya contohnya, cuma biasanya Maxim tuh lebih murah daripada Grab gitu. Jadinya ya cara mencegahnya dengan melihat barang yang ingin dibeli kemudian di-compare mana yang lebih worth it dan murah. Kalau misalnya kita beli tas, ya tasnya itu tokonya dulu kita lihat yang paling murah itu yang kita ambil gitu. Dan jangan lupa, eee, komennya harus dilihat sama reviewnya. Terus yang keempat ada overlance and automation. Biasa kalau misalnya kita udah menggunakan AI ini pasti ketergantungan banget. Apalagi AI ini kan membuat gampang gitu. Tapi AI ini setiap kita pakai dia ngebatasin pilihan pelanggannya. Jadi yang sesuai yang diminta aja gitu. Nggak yang sesuai pikiran kita pengen apa, dia nggak tahu gitu. Rekomendasinya apa aja. Terus ini maksa kita untuk ngandelin AI terus. Cara mencegahnya jangan terlalu ketergantungan, terus nyari barangnya secara manual tanpa bantuan AI. Yang kelima ada fake reviews and scams, ulasan palsu dan penipuan untuk menghasilkan ulasan dan penilaian produk palsu. Ini menipu konsumen, terus membuat konsumen trauma sama nggak percaya lagi sama platform belanja online. Karena kan banyak sekali kasusnya sekarang gitu. Cara mencegahnya ya dengan ngedorong pelanggan asli untuk meninggalkan ulasan dengan memberikan insentif, kayak dikasih diskon lah, dikasih poin loyalitas, atau enggak poin buat keanggotaannya, biasa kan ada gitu. Jadinya ya yang komen tuh manusia asli, nggak bohongan gitu. Terus menggunakan AI untuk ngedeteksi sama ngehapus ulasan palsu, serta memastikan ulasan yang ditampilkan telah diverifikasi gitu. Kita langsung masuk ke dalam kesimpulan.
Dampak AI ini ada 2 sisi, yang pertama ada dampak negatif, yang kedua ada dampak positifnya. Nah, saya kan tadi jelasinnya tentang dampak positifnya, terus ada dampak negatifnya juga, tapi saya sertain dengan cara mencegahnya. Eee, Sebenarnya AI ini banyak sekali manfaatnya, tapi sesuai dengan tema, penyalahgunaan atau misuse, kesalahan menggunakan AI, ya ada juga dampak negatifnya, tapi yang paling banyak ya dampak positifnya. AI ini ya, membuat kita untung gitu, membuat kita cuan. Terus kita pinter-pinter kitanya aja untuk ngudain AI ini, agar resiko penyalahgunaannya itu dapat kita meminimalisir meminimalisir. Maaf Bu, maaf Miss, saya belibet. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya menggunakan referensi dari beberapa jurnal, tapi yang saya upload tuh yang paling atas, yang dari Bansal. Saya ambil dari IEE, terus udah Q1 juga, kuartil 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.